Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita ada di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kita mau masuk di The Great Asia Afrika. Pertama kita akan disambut dengan masjid arsitektur Cina di area parkir. Ya, ini pintu masuknya, bayarnya masuknya itu 50.000. Ini masjidnya yang berarsitektur Cina. Nah, bayarnya 50.000 sudah termasuk bisa ditukar dengan minuman pada saat di dalam. Ada disiapkan konternya untuk tukar minuman. The Great Asia Afrika ini merupakan miniatur Indonesia, Korea Selatan, Thailand, India, Timur Tengah, Jepang, sampai kawasan Afrika yang cantik, bisa disambangi di tengah lahan seluas 5 hektar. Nah, itu di bawah, mulai dari atas sini di bawah, kalau itu hotel itu di bawah sana sampai di sebelah gunung sana. Jadi masuk di sini tak hanya berfoto, pengunjung pun bisa sekaligus berwisata kuliner dan belanja di setiap area, juga sebagai wisata edukasi. Anak usia 2 tahun sudah berlaku biaya tiket normal. Anak-anak diperbolehkan masuk ke area wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Taman miniatur ini buka Senin sampai Jumat, hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 18, sementara hari Minggu dan hari libur nasional jam 8 jam 19. Taman miniatur ini adalah destinasi wisata yang menggabungkan edukasi dengan artistik, kawasan wisata yang mencoba memberikan terutama pengalaman kultural dari berbagai negara tanpa perlu beranjak dari Indonesia. Nah, ini jalan ke liftnya ya. The Great Asia Afrika terbagi menjadi beberapa area yang ditandai oleh bangunan representatif masing-masing negara. Yang pertama ini kita masuk di Korea. Untuk area pertama, wisatawan dapat berjalan kaki melintasi kawasan Korea. Terdapat rumah tradisional Korea lengkap dengan dapurnya serta makanan khas Korea seperti kimchi. Anda pun bisa berfoto dengan menggunakan handbook di dalam ya, seperti ini dia dengan disewa. Nanti harganya bervariasi. Jadi ini bangunan rumah tradisional Korea. Kemudian turun di bawah sini, kita dapat mencicipi makanan tradisional Korea yang dijual oleh penjaga. Lengkap juga dengan dapur dan isi dapurnya. Nah, ini keluar dari situ ke bawah sana kita akan masuk di Bangkok. Nah, ini masih area Korea. Jadi rumah tradisional Korea dan isinya. Nah, kemudian ini area Bangkok, tapi baru cuman segini doang ya. Kalau Bangkok ini cuman untuk berfoto. Jadi menyerupai bangunan-bangunan yang ada di negara Bangkok, Thailand. Dari sini kita akan menuju area negara India. Nah, dengan jalan kaki turun, jadi ada dua jalur ya, bisa naik lift, bisa jalan kaki. Nah, ini sudah memasuki area India dengan bangunan-bangunan masjid dan ala India.
Jadi area yang paling luas di sini itu area India. Jadi area ini sangat favorit bagi semua kalangan untuk bersuah foto karena dikeliling warna pink sebagai perwujudan salah satu kota di India, yaitu Jaipur. Nah, ini kalau misalnya kita naik lift dari pintu masuk di atas sampai di sini, kemudian jalan kaki lagi di bawah. Ini kita dalam area India. Di dalam area ini banyak sekali bunga-bunga marigold yang sedang berbunga berwarna-warni, menambah tempat ini semakin cantik sehingga pengunjung berebut bersuah foto. Karena di dalamnya memang instagenik banget ya. Itu bunga-bunga marigoldnya. Masuk ke dalam. Nah, ini salah satu ciri khas perwujudan salah satu kota di India, yaitu Jaipur, yang berwarna pink. Nah, ini marigoldnya juga berwarna pink. Nah, di dalam sini kita bisa berfoto seperti di tangan raksasa atau gajah, serta makanan India, roti canai juga dapat dijumpai di sini. Jadi kalau misalnya mau dibeli, ada penjualnya. Dan kita pun bisa menyewa dan mencoba pakaian tradisional India. Mana ini menyerupai Jaipur ya, Pink City. Nah, ada juga kalau mau berfoto di dalam tapi bayar lagi, yang mau berfoto langsung. Area ini yang sangat luas dibanding area-area yang lain. Dan kalau misalnya masuk lebih awal pun masih bebas berfoto ya di sini. Biasanya kalau sudah semakin siang semakin ramai. Nah, dari India ini nanti kita akan menuju negara Sakura Jepang. Tapi ini masih di kawasan India dengan bunga-bunganya yang khas India. Jadi ada dua tempat yang favorit di sini, itu India dan Jepang. Daerahnya pun dua-duanya luas. Dari sini nanti kita akan dengar. Nah, ini tangan raksasa. Dari sini kita akan menuju area negara Sakura Jepang. Nah, ini tangan raksasa. Nah, kita masuk ke terowongan. Nah, Jepang ini juga menjadi salah satu spot favorit karena selalu ramai didatangi oleh para wisatawan. Kawasan ini memang lengkap dengan kolam dan jembatan, pertokoan, dan arsitektur perkampungan Jepang ala Kyoto. Jadi ini terowongan, ada juga gerbang terowongan dan kuil hingga aneka dekorasi khas negeri Jepang. Nanti kita akan temui setelah di ujung. Ini seperti ini ala Kyoto Jepang ya. Di area ini pun kita bisa menyewa pakaian tradisional Jepang yang berwujud yukata ya.
Ada kimono serta hakama yang dapat dikenakan oleh berbagai kalangan, berbagai usia. Nah, di zona ini ada yang sangat menarik, yaitu permainan tradisional Jepang berupa menangkap ikan dengan memakai jaring kertas. Seperti ini penampakannya yang area di zona Jepang ini. Jadi menyerupai kota Kyoto ya. Nah, ini yang paling ramai India dengan Jepang di sini. Banyak souvenir-souvenir juga dijual sekitar sini. Dan makanan-makanan khas Jepang juga tersedia. Ini souvenir-souvenirnya. Di sekitar kiri kanan ini banyak menjajakan souvenir khas Jepang. Jadi Anda pun bisa menyewa pakaian khas Jepang di sini. Ini rumah Oshin ya. Nah, dari sini nanti kita akan menuju Afrika. Tapi Afrika ini walaupun luas tapi ya tidak sebagus penataannya dengan Jepang dengan India tadi. Nah, ini kita menuju ke Afrika. Nanti kita belok kanan di sini naik. Nah, di area ini berbagai ornamen negara-negara Timur Tengah dan Afrika itu menyatu. Dengan adanya lahan rumput serta berlatar belakang tebing, seolah diajak menginjakkan kaki di sabana Afrika yang sangat luas dan memukau. Ini ornamen-ornamen yang ada di sini di area Afrika ini. Nanti kita akan terus ke atas melihat bunga-bunga Miana di tebing yang berwarna kemerahan. Dari kejauhan menambah keindahan tempat ini. Ini ornamen-ornamen yang tergantung di jalan ini, jalan menuju ke tebing tempat di mana bunga-bunga Miana ditanam. Nah, ini area Afrika, tapi kalau saya bilang mungkin belum ditata dengan baik ya. Ini itu ada tulisan Afrikanya. Dengan bunga-bunga marigold juga. Tapi di atas sana banyak daun bunga Miana yang kayak seperti ini.
Jadi di area sini nanti kita sampai di bawah, banyak daerah-daerah di Afrika dan daerah Timur Tengah, tapi diwakili oleh gubuk-gubuk kecil ya. Cuman yang menarik di sini nih ya bunga miananya ini. Ini kalau di Toraja makanan khas ini, bunga miana ini. Nah ini kalau mau naik ke atas sini ya cukup mendaki sedikit ya ke atas sini. Ini masih daerah Asia, daerah Afrika dan Timur Tengah. Ada yang khas di sini juga, sate Afrika. Ini masih Afrika. Nah, ini memasuki area Timur Tengah. Ada Mesir, ada berbagai kota-kota lain di dunia yang ada di sini. Tapi banyak kan ada penjual-penjualnya di sini dan gubuk gubuk-gubuk kecil. Nanti kita akan melewati jembatan warna-warni menyeberang sungai yang melambangkan negara Afrika. Itu menuju ke sana. Ke seberang di sana ada sate Afrika. Negara-negara Afrika dan Timur Tengah ya. Nah, kita pun bisa menyewa pakaian-pakaian di sini kalau mau berfoto. Ya, silahkan nego harganya. Ada harga-harga yang sudah ditetapkan sama mereka. Nah, kita akan melewati jembatan warna-warni ini. Ke seberang. Nanti perjalanan review kita kali ini akan berakhir di negara kita, negara Indonesia, tapi cuman diwakili oleh dua daerah, yaitu Bali dan Sunda. Itu pun berupa restoran kalau di Sunda.
Nah, di seberang ini ada sate Afrika. Naik ke atas sini, tapi sayang di atas sini sudah jadi pembuangan sampah, harusnya jadi perhatian pengelola. Di atas itu sudah jadi pembuangan sampah, pembakaran sampah ya. Nah, ini rumah-rumah khas Afrika. Ini masih bagian dari Afrika ya. Sebenarnya Afrika ini cukup luas, sayang belum dilengkapi fasilitasnya yang benar-benar mewakili Afrika. Nah, ini sebelah padang bunga ini ada restoran ini. Jadi setelah berwisata berkeliling bisa melepas lelah di restoran-restoran ini. Ini mewakili berbagai negara di sini. Ataupun kalau memilih ini nanti di restoran Indonesia. Bisa duduk di sini sambil menikmati air yang mengalir, tapi sayang kayaknya air sungainya udah bau itu. Nah, nanti kita akan menuju ke Indonesia dan melewati jalan ini. Ini sebenarnya khas Jepang ya, di samping terowongan Jepang itu. Jadi kita melewati ini untuk menuju ke Indonesia yang diwakili oleh Bali dan Sunda. Nah, ini juga sangat menarik ya, tapi jarang orang yang mungkin lihat di sini karena agak tersembunyi. Jadi kalau ke tempat ini jangan lupa mampir di tempat ini. Ini di samping terowongan gerbang Jepang, terowongan gerbang Jepang yang di sebelahnya mungkin karena tertutup dari jalan masuknya, jadi orang tidak begitu banyak yang kesini karena mungkin ketidaktahuan juga yang menyebabkan tidak kesini. Justru ini yang cukup asik di sini karena sepi. Ini langsung tembus ke area Jepang. Dari area Jepang langsung ke India. Nah, ini khas Indonesia, diwakili oleh restoran Sunda. Jadi tempatnya seperti ini, sangat instagenik juga ya tempat ini sebenarnya. Nah, selepas Anda berkeliling kompleks The Great Asia Afrika, jangan lewatkan untuk berburu kuliner khas negeri-negeri Asia Afrika. Alamat The Great Asia Afrika itu Jalan Raya Lembang, Bandung, nomor 71, Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Semoga tempat ini masuk di agenda teman-teman pada saat berada di Lembang mengunjungi tempat ini. Jadi jangan lupa mampir di tempat ini. Terima kasih.